Mengejar cinta istri yang terlupakan. Bab 004. Hah! Pria itu tersentak mundur dengan wajah pucat. Wajah jenazah yang ia lihat sangat mengerikan. Ada apa? Itu bukan kakak ipar, kan? Tanya Cecilia penuh harap. Sergio menggelengkan kepala berkali-kali. Aku tidak tahu. Suaranya bergetar, menelan susah payah ludah yang terasa bagai tercekat di tenggorokan. Polisi membuka seluruh kain kafan, hingga mereka berdua melihat jelas. Kakak ipar. Cecilia menangis memeluk suaminya. Semua outfit yang melekat pada tubuh jenazah, ia mengenalinya. Itu milik Virginia. 4. Jika Anda tidak mengenali karena wajahnya yang rusak, kami bisa membacakan hasil identifikasi. Cecilia dan Sergio hanya bisa mengangguk. Dan polisi pun membaca semua penjelasan tentang jenazah. 1. Kakak ipar. Cecilia menangis meraung, membuat Sergio kesulitan menenangkannya. TKTTTKKKTTT. Ponsel di tangan Armando berdering, pria itu mengambil dan melihat latar. Ada nama kontak adiknya, dengan enggan pria itu mengangkat panggilan. Armando, besok adalah upacara pemakaman kakak ipar. Kesempatan terakhir kamu bisa melihat sebelum dia dikubur. Tapi terserah kamu. Kalau kamu mau datang silakan, kalau tidak itu urusanmu. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang kau... Tut, panggilan ditutup sepihak oleh Cecilia. Itu tidak mungkin. Pasti bukan Virginia, Armando terus bergumam sambil memeluk kedua lututnya. Itu bukan Virginia, bukan Virginia. Keesokan harinya di taman makam khusus milik keluarga besar Mendoza. Karangan bunga berdiri berjajar. Seluruh keluarga besar dan ratusan kolega bisnis berkumpul mengucapkan turut berbela-sungkawa. 1. 62. Cecilia memutuskan tetap memakamkan jenazah Virginia tanpa kehadiran Armando. Nyonya besar Mendoza pun tidak hadir di pemakaman karena kondisinya yang tiba-tiba drop. Selamat jalan, kakak ipar. Cecilia menghapus air matanya. Matanya menatap lurus ke arah foto Virginia yang bersandar di atas batu nisan mewah. Sekarang kau tidak akan merasakan sakit lagi. Lihat, itu Tuan Armando datang. Celetuk seorang pelayan, membuat semua mata menoleh. Tampak Armando berjalan mendekat dengan lunglai. Cecilia merentangkan tangan, menghadang langkah Armando. Sayang. Sergio menatap istrinya dan menggelengkan kepala. Ini bukan waktu yang tepat untuk bersitegang. Apa maksud kalian dengan mengadakan pemakaman ini? Virginia tidak meninggal. Kenapa kalian mengadakan pemakaman? Armando, kamu sudah melihat jenazah Virginia. Kenapa masih juga mau membohongi diri sendiri? Sampai kapan kamu terus begini? Terimalah kenyataan, kakak ipar sudah tiada. Cecilia berteriak sambil menghapus air mata. Aku sudah lihat jenazah di kamar mayat, tapi itu bukan Virginia. Virginia tidak meninggal. Armando bersikeras menolak. Tuan Armando, kami turut berduka. Kami tahu Anda sedih. Seorang yang hadir membuka suara diikuti sahutan yang lain dengan nada sama. Armando tidak mau mendengar. Pria itu berjalan mendekat ke arah di mana foto Virginia. Armando. Sergio mencekal tangannya, sudah menurutlah. Kakak ipar dia benar-benar sudah meninggal, jangan keras kepala lagi. Armando menepis tangan Sergio dan menangis pilu. Maju terlatih dan terhuyung, nyaris terjengkang dengan langkah terseok. Beruntung Cecilia dan Sergio yang berada di belakangnya dengan sigap menangkap. Tubuh pria itu sangat lemas, badannya limbung. 1. Kakak. Cecilia merasa cemas. Bagaimanapun itu adalah ikatan darah. Meskipun marah, jika saudara terlihat tidak baik-baik saja pasti akan sedih. Armando, apa yang terjadi padamu? Seru Sergio. Armando tidak peduli, berlutut di depan foto Virginia. Kenapa kalian mengadakan pemakaman? Dia tidak meninggal. Armando tiba-tiba bangkit, membanting semua karangan bunga yang ada di dekat makam Virginia. Pria itu mengamuk bagaikan orang gila. Armando, tenanglah. Bentak Sergio. Armando kembali berlutut memeluk foto Virginia.
Virginia, kenapa kamu lakukan ini padaku? Armando menangis terseduh-seduh. 63. Kenapa setelah aku sadar atas kesalahanku, kamu justru pergi begitu saja? Jika sudah begini, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menebus semua kesalahanku? Jika kamu pergi, bagaimana aku beritahu kalau aku sudah mencintaimu? Tubuh Armando luruh dan tak sadarkan diri. 1. 64. Di rumah sakit besar milik keluarga Mendoza. Tuan Armando tidak menjaga kesehatan. Kurang nutrisi ditambah dengan penggunaan nikotin dan konsumsi obat tidur berlebih. Saat ini ada masalah pada lambung dan paru-paru. Dokter memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada Cecilia. Cecilia begitu syok mendengar itu. Kenapa bisa kurang nutrisi? Apa kakaknya tidak pernah makan? Dan kenapa harus menggunakan obat tidur? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Kalau begitu saya permisi, Nyonya. Terima kasih, dokter. Cecilia menatap ke arah kakaknya yang masih tertidur karena pengaruh obat dengan pandangan kosong. Diam, tak tahu harus apa. Beberapa saat kemudian, aku ada di mana? Armando membuka matanya, melihat ke sisi ranjang, ada Cecilia di sana. Duduk dengan rautnya yang datar. Kakak ada di rumah sakit. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa bisa sampai seperti ini? Cecilia menatap wajahnya sendu. Armando bangkit perlahan lalu duduk dengan wajah tertunduk. Ternyata aku benar-benar telah kehilangan dirinya. Cecilia terdiam, entah apa yang dirasakan wanita itu. Marah dan benci, tapi juga kasihan. Sekarang Virginia sudah tiada. 1000 kali kakak bilang menyesal dan menyayangi juga tidak ada gunanya. Sesal YANGTERLAMBAT sama sekali tidak berharga, ucapnya. Armando menatap sejenak, tapi kembali menunduk. Ingin menyangkal, tapi tahu tak berguna. Cecilia dan Armando menoleh bersamaan. Terlihat Sergio datang dengan wajah lelah. Kenapa kamu kesini? Bukankah sedang ada masalah dalam perusahaan? Seru Cecilia lalu menghampiri suaminya. Masalah dalam perusahaan sudah aku tangani dengan baik. Lagi pula siapapun tidak ada aku, ada asisten kepercayaan yang bisa aku percaya. Aku hanya ingin melihat Armada sebentar saja, ucap Sergio sambil memberikan kecupan di kening istrinya. Cecilia mendengus kesal ke arah Armando. Lihatlah. Karena kondisimu yang seperti ini semua jadi repot. Gerutu wanita itu. Dengan menyimpan kedua tangannya di saku celana, Sergio melangkah ke arah Armando. Sergio. Wajah Armando mengangkat wajahnya, menatap sendu. 65. Apa sekarang kamu sudah puas? Kamu puaskan setelah Virginia benar-benar pergi. Apa kamu tahu? Kamulah yang sudah membunuh istrimu. Kamu mendengar berita istrimu keguguran, tapi kamu juga tetap tidak peduli. Aku tidak tahu apakah kamu manusia atau binatang. Sergio terus mencecar Armando dengan kata-kata pedas. Armando menatap Sergio sambil menggelengkan kepala. Aku menyesal. Aku menyesal benar-benar telah kehilangan dia. Melihat sahabat sekaligus kakak iparnya bersedih, Sergio hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Apalagi yang bisa ia lakukan? Semua adalah karena kesalahan Armando sendiri. Itu karena kamu yang buta mata dan hati. Virginia sangat mencintaimu dengan tulus, tapi kamu mengabaikannya dan malah bersama dengan Veronica si Ratu Ular. Armando hanya diam tak lagi membantah. Mungkinkah ia telah bisa menerima kenyataan? Di depan matanya bayangan tentang Virginia berseliweran. Aku tidak percaya kamu benar-benar pergi. Mungkin kamu sedang bersembunyi di satu tempat agar aku tak melihatmu. Aku pasti akan terus mencarimu. Aku percaya kamu masih hidup, Virginia, kumam Armando dalam hati. Sementara itu, di balik kaca kecil yang ada di pintu, seorang pria tampan berwajah dingin dan ekspresi datar memperhatikan dengan senyum miring di bibirnya. Armando Mendoza, kumam pria itu. Aku akan menutup balas untuk Virginia. Setelah hari ini apapun yang berhubungan dengan Virginia akan kuambil kembali darimu.
Pria itu adalah Alessandro Garcia, putra tunggal keluarga Garcia, yang kekayaannya bahkan jauh berlipat di atas keluarga Mendoza. Alessandro pergi meninggalkan tempat itu setelah merasa puas melihat keterpurukan Armando. "Virginia," desisnya, "semua yang dia dapat darimu akan aku ambil kembali tanpa sisa." Pria brengsek itu tak layak mendapatkannya. Oh 0000000000000. Di sebuah rumah mewah, Alessandro masuk ke dalam sebuah ruangan. "Tuan, Anda sudah datang." Seorang wanita berpakaian perawat menunduk hormat. "Apa ada perkembangan?" "Maaf, Tuan. Sama sekali tidak ada." Perawat menunjukkan raut bersalah. Pria itu mengibaskan tangannya, memberi isyarat agar perawat keluar dari kamar. Perawat itu pun mengangguk lalu undur diri. Alessandro berjalan ke arah ranjang, di mana seorang wanita cantik berbaring dengan mata terpejam. Lalu duduk di kursi di samping ranjang, meraih jemari wanita itu dan menggenggamnya. "Sampai kapan kamu ingin menjadi putri?" 66. Tidur. 2. Harusnya aku membawamu pergi sejak dulu, maafkan kebodohanku. Dan karena keterlambatanku, kamu menderita seperti ini. Tapi jangan khawatir, semua orang yang pernah membuatmu menderita, akan mendapatkan balasannya mulai hari ini. 3. Oh 000000000000000. Armando Mendoza sedang fokus pada layar komputer di hadapannya ketika Esmeralda masuk secara tiba-tiba. "Tuan Armando, maaf saya lancang." Armando mendongak mendengar suara panik Esmeralda. "Ada hal penting apa?" "Ada masalah seseorang yang menawar tinggi saham grup Mendoza. Tampaknya orang itu dengan sengaja ingin menjatuhkan grup Mendoza." Esmeralda menyerahkan tablet yang ia pegang. Armando meneliti informasi yang ada di sana dan seketika mengeraskan rahang. "Kurang ajar. Siapa orang yang sedang coba bermain-main denganku?" 67. Rumah keluarga Fernandez. Hari telah berganti malam. Tugas matahari menyinari bumi telah digantikan oleh lembutnya cahaya bulan. Veronica, Tuan, dan Nyonya Fernandez berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sebelumnya Tuan Fernandez menerima kabar dari utusan Tuan Garcia nomor 1 itu akan datang untuk melamar putrinya. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat bahagia, mereka bahkan melupakan bahwa sebelumnya Veronica telah berhubungan dengan Armando. "Papa, mana orangnya? Kenapa dia tidak datang-datang?" Veronica berseru kesal. "Lah sudah berdandan sejak menjelang siang dan ini sudah malam." Badannya sudah gerah, bahkan tadi ia melupakan jadwal tidur siang. Tetapi tamu yang disebut oleh papanya tak juga muncul. "Bersabarlah, Tuan Muda Garcia orang yang sangat sibuk. Pasti beliau sedang menyelesaikan sesuatu." Veronica menghempaskan bokongnya dengan kesal ke atas sofa. "Tunggu sebentar, sayang. Benar kata papamu. Pasti Tuan Muda Garcia sangat sibuk." Nyonya Fernandez mencoba menghibur putrinya. Wanita tua itu menggenggam jemari dan mengusap punggung Veronica. "Kalau memang sibuk, seharusnya tidak membuat janji." Veronica menghempaskan tangan mamanya. Sementara itu di kediaman keluarga Garcia. "Semua sudah siap, Tuan. Anda ingin berangkat sekarang?" Bernardo, asisten Alessandro menatap tuannya tak mengerti. Menyuruh membuat janji segera, tetapi dirinya malah dengan santai mengerjakan pekerjaannya. Dan setelah selesai, bukan segera pergi malah berkumpul makan malam dengan teman, lalu asyik bermain biliar. Setelah puas baru pulang. "Ya, sepertinya berangkat sekarang juga boleh. Pasti mereka sudah sangat kesal." Hahaha. Alessandro tertawa terbahak. Ternyata pria itu memang sengaja mengulur waktu. "Apa aku sudah tampan?" tanyanya saat Bernardo memakaikan dia jas eksklusif. "Anda selalu sempurna." Jawaban jujur dari seorang asisten. Siapapun yang melihat tuannya, tak pernah ada yang tak terpesona. Mereka mungkin kesal. Bernardo memberikan isyarat pada orang-orangnya untuk bergerak. Orang-orang seperti mereka, walaupun kesal akan tetap menjilat. Suara Alessandro terdengar dingin, berselimut dendam yang membara.
Menjikan, desisnya. Kembali ke kediaman keluarga Fernandes. 3 orang masih diam menunggu. Meskipun kesal, calon tambang emas tak boleh dilewatkan. Beberapa saat kemudian beberapa orang pria berjas hitam datang dengan membawa banyak hadiah. Lalu 2 orang pria tampan datang dan duduk tanpa dipersilakan. Gayanya yang dingin dan arogan menjadi pesona tersendiri baginya. 68. Ini hadiah dari Tuan Muda Garcia untuk keluarga Fernandes, ucap asisten sambil menunjuk hadiah-hadiah yang masih berada di tangan barisan pria berjas hitam. Terima kasih, Tuan. Semoga Tuan Garcia diberikan panjang umur. Tuan Fernandes tersenyum gembira. Veronica yang berdiri di samping papanya, memasang senyum manis. Hatinya begitu bahagia dan berbunga-bunga melihat kedatangan pria tampan itu. Pria ini bahkan lebih tampan dari Armando, sepertinya juga lebih kaya. Bukankah lebih baik jika aku bersama dengan pria ini? Ucap wanita itu dalam hati. Sebenarnya, keluarga Fernandes memang tidak layak bagi keluarga besar Garcia. Alessandro dengan lidahnya yang tajam melontarkan hinaan. Tuan Fernandes dan Veronica dalam hati memaki, tapi bibir harus tetap tersenyum. Memangnya mereka bisa apa? Apalagi otak mereka telah silau akan banyaknya hadiah yang menggoda di depan mata. Tapi aku datang untuk membalas budi. Lanjut Alessandro. Tuan Fernandes dan Veronica saling pandang dan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Balas budi? Tanya Tuan Fernandes. Benar, jawab Alessandro. 3 tahun lalu aku mengalami kecelakaan, dan diselamatkan oleh seorang wanita. Tapi aku tidak tahu siapa wanita itu. Alessandro menatap penuh hina ke arah Veronica. Aku memerintahkan anak buahku untuk menyelidiki, katanya wanita itu berasal dari keluarga ini. Veronica maju dengan percaya diri. Itu memang benar Tuan. Akulah yang menyelamatkanmu pada saat itu. Alessandro berdiri mendekatkan wajahnya menatap datar ke arah Veronica. Benarkah? Tapi kenapa wajahmu berbeda dengan wanita saat itu? Veronica gelagapan, dia segera memutar otak memikirkan alasan yang tepat. Itu karena saya pernah mengalami kerusakan pada wajah dan terpaksa melakukan operasi. Inilah wajah saya sebelum operasi. Veronica menunjukkan layar ponselnya yang di sana ada wajah Virginia. Alessandro mengganggu meskipun tahu itu adalah tipuan. Baiklah. Kalau begitu saya tidak ragu lagi. Veronica dan Tuan Fernandes langsung senang mendengarnya. Keduanya saling pandang. Oh ya, besok malam aku punya acara. Aku minta Nona Veronica untuk bersiap. Veronica langsung tersenyum, bagaikan mendapatkan jackpot besar. Tentu saja aku tidak akan mengecewakan Tuan Garcia, jawabnya. Baguslah, karena urusanku di sini sudah selesai. Kalau begitu, aku pamit. Alessandro langsung berdiri dari duduknya. Tuan Muda, sebenarnya kami ingin mengundang Anda untuk makan malam. Nyonya Fernandes maju, ingin. 69. Menahan. Ah, maaf. Saya sedang terburu. Saya akan menerima undangan Anda lain kali. Tanpa peduli apapun, Alessandro segera pergi diikuti oleh asisten dan anak buahnya. Virginia Fernandes, semua yang menyakitimu tidak akan kulepaskan. Di dalam rumah keluarga Fernandes setelah kepergian Alessandro. Menyebalkan. Mama sudah susah payah mengatur pelayan menyiapkan hidangan. Bahkan menahan perut sendiri yang lapar, tapi dia sama sekali tak menghargai. Nyonya Fernandes menggerutu kesal. Sudahlah, Ma. Yang penting kita dapat banyak hadiah. Tuan Fernandes juga kesal, tapi banyaknya hadiah mewah membuatnya silau. Kalau seperti ini, aku tidak akan menyesal meskipun kehilangan Armando. Ucap Veronica. Benar. Lagi pula, Armando sudah tahu kalau kamu menipunya. Lebih baik sekarang kamu menjauh darinya. Jangan mencari masalah, supaya dia tidak mengungkit keburukan kita di masa lalu. Veronica tersenyum lebar. Ucapan papanya benar. Untuk apa mengharap Armando lagi? Pria itu sudah tak lagi bisa diharapkan. Sekarang malah hanya mengingat Virginia. Papa tunggu saja hasilnya.
70. Malam datang bersama gelapnya yang pekat. Bulan tak muncul, bintang pun enggan menampakkan diri. Armando berjalan seorang diri dengan wajahnya yang pucat. Tatapannya yang sayu tak beralih dari jari tangannya yang kosong. Menyusuri jalan tak tentu arah tujuan. Sesekali menghapus air mata yang tak berhenti mengalir. Virgi, apa aku benar-benar telah kehilangan dirimu? Langkah Armando terhenti ketika di hadapannya berdiri sosok pria bermantel hitam yang kelihatan memang sengaja menghadang langkahnya. Mengerutkan kening, seperti pernah melihat pria itu, tapi tak tahu di mana. Armando Mendoza, pria yang tak lain adalah Alessandro Garcia mendekat padanya. Armando hanya diam, menunggu apa yang akan diucapkan pria itu. Kenapa dengan jarimu? Kau terus saja memperhatikannya, apa ada yang hilang? Tersenyum miring, seolah sedang mengejek. Kau menyesali yang telah hilang, apa menurutmu kamu pantas untuk Virginia? Armando tersentak. Kamu mengenal Virginia? Tanya pria itu antusias. Alessandro tersenyum sinis lalu mendekat ke telinga Armando. Apa jangan-jangan kamu benar-benar berpikir bahwa Virginia telah meninggal? Bisiknya. Armando tersentak dan menatap Alessandro penuh tanya. Apa maksudmu? Jadi sebenarnya Virginia tidak meninggal. Di mana dia? Aku mohon katakan padaku. Armando berseru sambil memegang dua kerah Alessandro. Alessandro hanya diam, memperhatikan wajah Armando yang sedang frustasi benar-benar menyenangkan baginya. Melihat Alessandro yang hanya diam menatapnya, sambil tersenyum sinis, Armando melepaskan cekalan tangannya, menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan pria itu. 1. Aku mohon, katakan di mana istriku? Di mana Virginia? Bawa aku menemuinya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Armando menangkupkan dua telapak tangannya di depan dada, menatap wajah Alessandro penuh harap. Alessandro bersedekap dan tersenyum miring. Untuk apa kamu ingin bertemu dengannya? Apa agar bisa kembali menyakitinya? Tentu saja itu takkan kubiarkan. Alessandro pergi setelah menghempaskan tubuh Armando hingga terjengkang. Kepala Armando bergerak mengikuti langkah pria yang tak dikenalnya. Tertegun, siapa pria itu? Kenapa terlihat sangat membencinya? ***********. Malam semakin larut Armando tak bisa juga terlena. Entah sudah berapa lama ia tak pernah merasakan tidur nyenyak pastinya setelah kepergian Virginia. Bergerak gelisah ke sana kemari, mencari posisi yang nyaman. Namun tak juga ia dapatkan. 2. Menatap sisi ranjangnya yang biasanya ada Virginia di sana, kosong. Yang berada di sampingnya kini hanya sebuah guling tak bernyawa. Armando mengulurkan tangannya, menepuk-nepuk guling yang dalam sekejap berubah menjadi 71. Wajah Virginia. Virginia. Air mata mulai menetes membasahi bantalnya. Bisakah kamu kembali? Sepanjang hidupku, aku tak pernah membayangkan akan merasakan sesakit ini. Aku mohon, kembalilah padaku. Bisakah? Tuan, cepat bangun. Armando tersentak, kembali pada kesadarannya. Buru-buru menghapus air mata saat tiba-tiba Matilda masuk ke dalam kamarnya dengan panik. Bahkan terlihat wanita itu datang dengan napas tersengal dan terbatuk-batuk. Ada apa? Kenapa lancang masuk tanpa kupanggil? Armando terlihat tidak suka. Tuan, ayo cepat keluar. Matilda bicara sambil telunjuknya mengarah keluar kamar. Di luar ada kebakaran. Matilda menepuk-nepuk dadanya, mencoba mengatur napas. 1. Apa? Kebakaran. Mendengar itu Armando langsung bangkit dan turun dari ranjang, berlari keluar bersama dengan Matilda. Sampai di luar situasi sudah sangat panik. Armando mendudukkan dirinya di sebuah bangku agak jauh dari kobaran api. Armando menatap nanar, kobaran api membumbung tinggi. Pemadam kebakaran telah didatangkan tapi tak mampu mengatasi. Tak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya habis tak tersisa. Untunglah para pelayan yang tinggal di dalam sempat menyelamatkan diri. Tak jauh dari lokasi kebakaran, seorang pria dalam mobil hitam, Alessandro Garcia, menatap kejadian dengan mata dingin.
Armando Mendoza, kamu tidak pantas memiliki jejak Virginia. Termasuk rumah yang di dalamnya ada kenangan Virginia. 6. Armando menangis tergugu, rumah itu adalah satu-satunya yang tersisa tentang Virginia. Tapi sekarang semuanya sudah habis. Dia benar-benar tak lagi memiliki kenangan tentang Virginia secuil pun. Alessandro menunduk, memperhatikan layar ponselnya, foto seorang wanita sebagai wallpaper, Virginia di masa 3 tahun lalu. Seketika ingatannya terlempar ke masa lalu, dirinya mengalami kecelakaan, terjebak dalam mobil yang mungkin akan meledak. Tak bisa bergerak, menangis, putus asa. Namun di tengah keputusasaan, seorang wanita datang memecahkan kaca mobilnya, menyerap tubuhnya dengan susah payah agar bisa keluar, lalu membawanya menjauh dari mobil yang meledak beberapa saat kemudian. 72. Kamu baik-baik saja. Mobilnya baru saja meledak, dan wanita itu tampak panik melihat keadaannya. Alessandro menatap wajah wanita itu. Situasi sangat bahaya, tetapi wanita itu nekat untuk menyelamatkannya. Rasa kagum muncul di benak Alessandro. Aku yang seharusnya bertanya. Alessandro menatap Virginia. Jangan khawatir, aku tidak terluka. Jawab Virginia. Kenapa kamu mau repot-repot menyelamatkanku, sedangkan aku hanya orang asing? Kamu tidak mengenalku dan aku juga tidak mengenalmu. Namaku Virginia Fernandez. Sekarang kamu sudah tahu namaku. Jadi kita bukan orang asing lagi. Namaku Alessandro Garcia. Saat itu kukira bertemu malaikat. Virginia, apa kamu tahu betapa inginnya aku memiliki dirimu? Sayangnya, saat itu aku tahu kamu sudah menikah dan punya suami yang sangat kau cintai. Aku tidak mau merusak kebahagiaanmu jadi memilih pergi. Kalau saja aku tahu ternyata kamu tidak bahagia. Alessandro menghapus air matanya. Virginia, aku akan mengambil semua dari mereka. Semuanya. Ucapnya lalu tancap gas meninggalkan tempat itu. Armando. Sergio datang setelah menerima kabar dari pelayan. Suami Cecilia itu merasa iba melihat kondisi Armando yang begitu berantakan, bahkan wajahnya hitam penuh dengan noda arang. Armando menangis. Telapak tangannya mengarah pada api yang masih terlihat, dengan kepulan asap membumbung hitam. Semua sudah habis, ucapnya pilu. Sergio menepuk bahu sahabat sekaligus kakak iparnya. Bagaimana bisa terjadi? Armando mengangkat wajahnya. Air mata tampak membanjiri wajah cemongnya. Rumah ini satu-satunya kenangan darinya, sekarang rumah ini pun sudah hilang. Sergio menatap Armando penuh tanya. Apa akhirnya kamu mengakui kamu mencintainya? Armando tertegun mendengar pertanyaan Sergio. Sergio menatapnya lekat. Selama ini kamu mendapat perhatian tulus darinya, tanpa sadar kamu jatuh cinta padanya. Itu benar kan? Armando menyandarkan punggungnya pada bangku. Air matanya masih tak berhenti mengalir. Menatap Sergio, lalu mengangguk. Aku sudah lama mencintainya. Selama ini aku terikat dengan janji masa kecil yang aku kira adalah Veronica. Aku, 73, mencoba membangun tembok membentengi hati agar tak memberinya harapan. Ternyata aku buta. Aku tak mengenali siapa yang kucari. Virginia, aku merindukannya. Sergio menghela napas memeluk bahu sahabatnya, menepuk-nepuk memberikan kekuatan. Lihatlah ke depan, semua akan berlalu. Armando menggelengkan kepala. Aku sudah terlalu banyak menyakiti Virginia. Armando Mendoza, kalau kakak ipar masih ada, dia pasti tak suka melihatmu seperti ini. Armando meraup kasar wajahnya dengan dua tangan, menggelengkan kepala. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya. Apa tak layak dicintai? Sergio tak tahu lagi harus bicara apa. Lah hanya bisa menatap sahabatnya penuh rasa iba. Armando berjalan dalam gelapnya malam, tanpa sadar langkah kakinya membawa dirinya sampai di tepi pantai. Virginia tersenyum dan melambai, kemudian berbalik pergi meninggalkannya. Virginia, jangan pergi, teriak Armando. Virginia, awas ada ombak. Jangan ke sana. Ayo pulang bersamaku. Ayo pulang ke rumah.
Armando ingin mengejar tetapi kakinya seperti terpaku dan tak bisa digerakkan. Virginia menoleh. "Rumah," teriaknya. "Apa aku masih punya rumah?" Tersenyum getir. Armando menangis. "Maafkan aku sudah menyakitimu. Jangan pergi. Ayo kita pulang ya. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Di dunia ini sudah tidak ada lagi yang kusayangi." Virginia membalikkan badan lalu melanjutkan langkah. "Tidak, jangan pergi. Kembalilah Virginia. Virginia, kembalilah." Armando berteriak semakin frustasi saat dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Virginia melangkah semakin jauh ke dalam laut hingga akhirnya tak lagi dapat terlihat. "Virginia, kenapa kamu pergi? Kenapa tak mendengarku?" Armando jatuh berlutut di atas pasir. Menangis meraung. "Virginia, Virginia, Tuan, cepat bangun. Virginia." Armando tersentak dan membuka matanya. Napasnya tersengal, kaget ada Matilda di hadapannya. "Maaf, saya masuk dengan lancang. Anda terus berteriak dalam tidur." Matilda menundukkan kepala. 74. Armando menelan ludahnya kasar, menoleh ke sana kemari. Mendapati dirinya bukan di atas pasir melainkan di atas ranjang. Ternyata hanya mimpi, gumamnya. "Keluarlah." Titahnya tanpa melihat ke arah Matilda. Pelayan itu pun mengangguk lalu melangkah keluar. Armando meraup wajahnya kasar. "Virginia, bahkan dalam mimpi pun kamu tak memberiku kesempatan untuk mendekat. Kenapa? Kenapa aku baru sadar setelah kehilangan dirimu?" Denting notifikasi pada ponsel, menandakan ada pesan masuk. Armando membuka dan melihat ada pesan singkat dari Esmeralda. "Tuan, jangan lupa ada pertemuan dengan klien di restoran Amigos." Armando melihat penunjuk waktu, pukul 20.30. Pria itu pun segera bangkit dari ranjang. Sedikit heran, tak biasanya tertidur di jam itu. Sayangnya sekalinya bisa tidur malah melihat mimpi yang mengerikan. Kepergian Virginia. Mobil yang dikendarai Armando telah sampai di tempat parkir restoran Amigos. Seorang pelayan wanita menyambutnya begitu ia melangkah masuk. "Tuan Armando Mendoza, saya akan mengantar ke tempat Anda. Mari ikuti saya." Pelayan menunduk hormat. Armando mengangguk mengikuti langkah pelayan hingga sampai di sebuah ruangan. "Silakan dinikmati." Pelayan menghidangkan secangkir kopi. Armando mengangguk, mungkin dia memang butuh opi. Meraih cangkir dan mendekatkan ke depan hidung. Menghirup aromanya, tak seharum kopi buatan Virginia, tapi mungkin akan membantu matanya tetapi terjaga. Tak ingin melihat mimpi itu lagi. Baru saja hendak menyeruput kopi di tangannya, matanya menangkap siluet laki-laki dan perempuan yang ia kenal. Itu adalah Veronica dan pria yang kemarin ditemuinya. Siapa pria itu? Kenapa Veronica bisa berada di tempat ini bersamanya? Berbagai kecurigaan berkecamuk dalam hati. Armando mengurungkan minum kopi lalu meletakkan kembali cangkirnya. Sementara itu di ruangan sebelah, Veronica menuangkan minuman untuk Alessandro. "Tuan Garcia, aku benar-benar tidak menyangka kita benar-benar akan bertunangan hari ini. Bukankah ini terlalu cepat?" Suara Veronica yang mendayu-dayu terdengar jelas di telinga Armando. Pria itu mengerutkan keningnya. "Tuan Garcia." Veronica memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Garcia. Apakah benar itu Alessandro Garcia, konglomerat muda paling terkenal di kota ini? Tapi bagaimana Veronica bisa bertunangan dengannya? Sejak kapan mereka saling mengenal? Kalau tidak tiba-tiba namanya bukan kejutan, ucap Alessandro. Veronica tersenyum malu-malu. Tersipu dengan wajah merah. Sikap Alessandro sangat manis. 1:75. Dengan ekor matanya, Alessandro melirik ruangan sebelahnya. Dia tahu Armando ada di sana. Karena dialah yang telah mengatur segalanya. Alessandro menatap ke arah Veronica. "Veronica, sejak kamu menyelamatkanku, aku langsung jatuh cinta padamu," ucapnya. Veronica tersenyum, hatinya berbunga-bunga. Di ruang sebelah, Armando menajamkan telinga. Veronica, menyelamatkan seseorang.
Apa itu mungkin? Selama masa pemulihan, aku selalu memikirkanmu. Tapi aku sebenarnya khawatir. Alessandro tampak menarik nafas berat. Wajahnya tampak sedih, tentu saja itu hanya pura-pura. Khawatir karena apa? Tanya Veronica memburu. Aku mendengar tentang cerita cintamu dengan Tuan Armando Mendoza. Katanya Tuan Mendoza sangat mencintaimu, dan bahkan rela menyakiti istri sendiri demi kamu. Tangan Armando terkepal mendengar kata-kata Alessandro. Rahangnya pun mengeras. Kebodohan masa lalunya ternyata sudah menjadi rahasia publik. Sekarang, Nyonya Mendoza sudah meninggal, banyak orang mengatakan kamu akan menikah dengan Tuan Mendoza. Tidak mungkin, bantah Veronica. Sebenarnya aku dan Armando sudah putus hubungan. Tapi dia terus menggangguku. Orang yang benar-benar bisa membuatku jatuh cinta adalah kamu. Armando terkekeh bodoh mendengar itu. Ternyata seperti inilah wanita yang ia bela dulu. Veronica, aku dengar hubunganmu dengan Armando sangat erat. Apa kamu takut karena pengaruh keluarga kami, sampai tak berani menolak? Tidak, bantah Veronica tegas. Justru bersama Armando aku merasa tertekan. Dulu aku sengaja mendorong Armando agar jatuh dari lantai atas. Mata Armando terbelalak. Ternyata yang pernah dia dengar dari Sergio adalah benar. Alessandro terkejut. Entah benar terkejut atau pura-pura, nyatanya ada senyum miring di sudut bibirnya. Kamu sengaja mendorongnya. Lia, mungkin Anda tidak tahu, Armando orang yang sangat otoriter. Dia selalu memaksakan kehendak. Aku ingin lepas darinya, karena itu aku mendorongnya. Veronica harus meyakinkan Tuan Garcia bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun pada Armando. Alessandro tersenyum sinis sambil melirik ruangan sebelah. Pantas saja. Aku pernah mendengar, dulu grup Mendoza, karena Armando dalam kondisi buta dan lumpuh, saham langsung anjlok. Perusahaan Morat Merit. Ternyata perbuatan keluarga Fernandez. Ternyata Tuan Fernandez membersihkan jalan untukmu. Alessandro manggut-manggut menatap Veronica yang tergagap. 76. Bagaimana kamu tahu? Veronica bertanya gugup. Keluarga Fernandez mengambil semua dana milik grup Mendoza untuk menutupi kerugian grup Fernandez. Benar? Bukan. Veronica sontak berdiri. Napasnya memburu, wajah pun pucat. Kamu menyelidiki aku? Tanyanya gugup. Armando benar-benar syok mendengar fakta itu. Alessandro menyandarkan punggung dengan santai, menyilangkan dua tangan di depan dada, menumpuk satu paha di atas paha lainnya. Tuan Mendoza, apa sudah dengar jelas? Mari sini, dan dengar lebih jelas lagi. Alessandro berbicara lantang. Veronica terkejut, Armando ada di sana. Di temparnya, Armando berdiri dengan tangan terkepal erat dan rahang mengeras, matanya merah menyala. Jadi dia sengaja diundang ke sini untuk mendengar kebenaran. Melangkahkan kakinya hingga sampai di tempat mereka berdua. Berani-beraninya kamu menjebakku. Veronica berteriak marah. Ujung jarinya menuding ke arah Alessandro. Ternyata semua hadiah dan lamaran pertunangan hanya tipuan. Wanita jahat seperti Nona Veronica yang sangat ceroboh dan menjijikkan, tidak pantas menikah dengan keluarga Garcia. Hanya pria seperti Tuan Armando Mendoza ini yang pantas. Sama-sama sampah menjijikkan. Lidah tajam Alessandro benar-benar tidak ada rem. Armando datang dengan wajahnya yang dingin. Veronica terkesiap, wajahnya pucat pasi. Armando pasti sudah mendengar semuanya. Habislah dia. 1. Armando. Veronica menghambur dan meraih tangan lelaki itu. Dia harus bisa merayu Armando lagi. Keluarganya tidak boleh hancur. 2. Armando segera menghempaskannya. Tidak, Armando, jangan dengar. Dia hanya provokator. Veronica menggeleng cepat. Kembali beralih menghadap Alessandro. Kamu, jangan sembarang bicara. Kamu sama sekali tidak ada bukti, teriaknya. Alessandro tersenyum lalu berdiri. Apa kamu mau bukti? Pria itu mengambil map yang ternyata sudah disiapkan sejak sebelum ia datang dan melemparnya pada Armando, yang langsung dibuka oleh pria itu.
Veronica membohongimu. Berpura-pura menderita leukemia, mengambil paksa sumsum tulang belakang Virginia dan juga memaksamu menikah. Alessandro berbicara santai sambil menyimpan kedua tangan di saku celana. Tatapannya datar ke arah Armando yang sedang membolak-balik dokumen dengan wajah pias. 1. Tuan Fernandez mengambil semua uang dari grup Mendoza untuk menutupi kerugian grup Fernandez, sekaligus menjadikanmu pengganti mengakui kesalahan. Veronica dan ibunya yang jahat juga mencoba membunuh Virginia di meja operasi, tetapi Virginia berhasil melarikan diri, bahkan memaksamu menikah demi menyelamatkanmu dan grup Mendoza dari kehancuran. 77. Armando terhuyung mundur. Tenggorokannya bagai tercekat. Alessandro berjalan pelan memutari tubuh Armando yang bagai patung. Gagal dengan satu rencana, Veronica pura-pura lompat dari atas gedung lalu sengaja mendorongmu, ingin membunuhmu. Saat grup Mendoza tanpa pemimpin, kalau bukan karena Virginia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan, meski matamu sembuh, kau hanya orang miskin yang bodoh. Hinaan yang sangat jelas di belakang telinga Armando. Tidak, dia berbohong. Veronica berusaha merebut map dari tangan Armando, tetapi Armando menghempaskan tangannya. 23. Tuan Mendoza, apa Anda terkejut? Inilah wanita yang kau cintai selama 5 tahun. Armando mendekati Veronica yang masih bersimpuh di lantai, berjongkok lalu mencekal leher wanita itu. Aku tidak menyangka kamu sejahat itu. Veronica menggelengkan kepala. Tidak, Armando. Itu tidak benar. Armando menjambak rambut Veronica, hingga wajah wanita itu terdongak ke atas. Alessandro melangkah meninggalkan keduanya dengan menyimpan kedua tangan di saku celana. Cukup untuk sementara ini. Puas rasanya melihat wajah bodoh Armando. Apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling dipercaya? Ternyata yang selama ini aku bela hanya seorang wanita jahat. Armando masih mencengkram rambut Veronica, tak peduli jika wanita itu meringis kesakitan. Mulai hari ini jangan pernah terlihat oleh mataku lagi. Armando menghempaskan Veronica dengan kasar hingga wanita itu terjengkang. Veronica segera bangkit dan berusaha mengejar, berhasil menangkap tangan Armando. Armando, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ayo kita mulai lagi semua dari awal. Merasa geram, Armando kembali berbalik dan mencengkeram rahang wanita itu. Mulai dari awal. Mimpi. Veronica menggelengkan kepala. Aku sangat membencimu. Lagi-lagi Veronica menggelengkan kepala. Aku begitu bodoh. Kenapa baru hari ini aku bisa melihat wajah aslimu? Kamu lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Armando meninggalkan ruangan itu dengan hati penuh luka. Kecewa bukan hanya pada Veronica tapi juga pada dirinya sendiri. 78. Alessandro telah kembali berada di kediamannya yang mewah. Berjalan dengan raut datar menuju sebuah kamar. Selamat datang, Tuan. Beatrice sang perawat menunduk hormat. Peraturan bagi seorang bawahan wanita jika berhadapan dengan Tuan Muda Garcia adalah, tidak boleh menatap wajahnya lebih dari 3 detik. Alessandro mengibaskan telapak tangan tanpa suara, Beatrice pun mengangguk dan keluar dari ruang rawat Virginia. Alessandro mengambil tempat duduk di sisi ranjang lalu menggenggam jemari tangan Virginia. Sedikit demi sedikit, orang yang pernah menyakitimu akan merasakan kesakitan yang sama, dan bahkan lebih sakit. Apa kau masih tak ingin bangun juga? Alessandro menatap sendu. Jika begitu senangnya kamu menjadi putri tidur, bolehkah aku menjadi pangeran yang datang dengan ciuman ajaibnya dan membuatmu bangun? Jari tangan Alessandro menelusuri sisi wajah Virginia, pelan, penuh kasih. Hanya itu yang berani pria itu lakukan. Meski begitu ingin sekedar melabuhkan kecupan kecil di kening, pria itu tetap menahan hasratnya. Setitik air mata lolos dari sudut mata Alessandro, ketika pria itu menumpukan siku di tepi ranjang sambil membawa telapak tangan Virginia dan menempelkannya di wajah. TTHTTTHTTT. Malam itu, ia baru saja datang dari luar negeri setelah 3 tahun. Ingin bertemu dengan Virginia, tetapi seperti biasa,
ia hanya bisa menatap Virginia dari kejauhan. Diam di dalam mobil dengan mata tak lepas dari kediaman Mendoza. Mengerutkan kening ketika netranya melihat Virginia keluar gerbang dan masuk ke dalam taksi yang ternyata sudah menunggu. Malam telah larut, kenapa Virginia keluar dari rumah? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Tak ingin dihinggapi penasaran, dia pun membuntuti taksi itu. Alessandro terus mengikuti dari kejauhan. Namun, dering ponsel, adanya sebuah panggilan masuk membuatnya menghentikan langkah. La mengangkat panggilan dan berdebat dengaran orang di seberang. Menyimpan kembali ponsel dengan kesal begitu percakapan selesai. Panik. Sejauh mata memandang, ia tak melihat keberadaan Virginia. Berlari ke sana kemari. Virginia, Virginia. La terus berteriak. Cemas karena tak ada sahutan. Virginia, Virginia. Terus berteriak. Apa mungkin Virginia telah pergi dari sini? Mencoba berpikir tenang. Hingga satu kemungkinan yang tiba-tiba muncul dalam otaknya. Tidak. Tidak mungkin. Alessandro menggelengkan kepala berkali-kali. Tidak. Virginia. Virginia, di mana kamu? Virginia, jawab aku. Tanpa pikir panjang, Alessandro berlari dan mencari ke arah rel kereta api. Hingga akhirnya apa yang ia cari ia dapatkan juga. Virginia berdiri menyongsong kereta yang hampir tiba. Sekuat tenaga Alessandro berlari dan berhasil menarik tubuh Virginia hingga tubuh mereka berdua berguling di 79 atas tanah. Naasnya, kepala Virginia membentur batu besar di pinggiran rel. Apa yang kau lakukan, bodoh? Alessandro berteriak tanpa sadar. Virginia hanya terdiam dengan air mata berurai. Melihat hal itu Alessandro segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Maaf, aku tak sadar sudah membentakmu. Itu karena aku terlalu panik. Virginia hanya diam, sesaat kemudian tubuhnya lunglai, lalu tergeletak tak sadarkan diri. Alessandro yang begitu panik terbersit pikiran untuk membawa Virginia ke rumah sakit, tapi kemudian pria itu mengurungkan niatnya, karena menyadari kondisi yang saat ini dialami oleh Virginia pasti sesuatu yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Alessandro menghubungi dokter pribadi dan memerintahkan untuk datang ke rumah saat itu juga. Ada benturan di kepala, dan nampaknya cukup keras. Tetapi lebih dari itu sebenarnya nyonya ini sedang mengalami gangguan psikis. Nyonya ini dalam kondisi sangat tertekan membuat beliau memilih tidur. Jeduar. Bagai petir menyambar di atas kepalanya, saat Alessandro mendengar kata-kata dokter. 8. Berapa lama? Tanya Alessandro. Untuk itu tidak bisa dipastikan. Bisa 1 jam, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun atau lebih. Apalagi jika menilik riwayat kejadian, pasien memang sengaja ingin mengakhiri hidupnya. Ini bergantung pada semangat hidup pasien. Harus ada yang mendorongnya untuk kembali bangun. Apa yang sebenarnya terjadi padamu hingga menyerah untuk hidup? Gumam Alessandro. Baiklah dokter, terima kasih. Anda boleh pergi dan pastikan untuk datang mengontrol setiap waktu. Dengan segenap kemampuan saya dengan senang hati menerima kepercayaan dari Tuan Muda Garcia. Dokter menundukkan kepala hormat, lalu undur diri. Alessandro keluar dari ruangan Virginia setelah memastikan seorang perawat menjaga wanita itu dengan baik. Berikan aku informasi lengkap tentang wanita bernama Virginia Fernandez. Titahnya pada sambungan telepon. Beberapa jam kemudian, laporan masuk dari detektif kepercayaan membuat tangan Alessandro terkepal erat. Rahangnya mengeras dan matanya berkilat tajam. Andai saja aku tahu akan seperti ini, aku pasti akan membawamu pergi dari kota ini saat itu juga. Mungkin kau akan membenciku, tapi setidaknya kau tidak akan mengalami semua itu. Alessandro kembali membuka ponselnya. Carikan aku mayat wanita dengan kulit putih, rambut sedikit ikal. 80. Perkiraan tinggi badan 170 cm dan berat badan 55 kg. Ia memberikan perintah pada anak buahnya. 1. Berjalan menuju ruangan Virginia.
Periksa seluruh tubuhnya. Berikan aku identifikasi lengkap. Perintahnya pada Beatrice. 2 hari kemudian setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Alessandro menyuruh anak buahnya mengganti pakaian mayat temuan dengan pakaian Virginia dan meletakkan mayat tersebut di dekat rel kereta api. Saat tahu mayat itu dibawa tim kepolisian, Alessandro menyusupkan anak buahnya untuk menggantikan tes DNA dan hasil identifikasi dengan milik Virginia. Virginia, bangunlah. Aku menunggumu. Aku akan menghapus semua jejak rasa sakit yang pernah kau terima. Tidak apa jika kau tidak mencintaiku, biarkan aku saja yang mencurahkan segenap rasa cinta dan kasih sayang. Aku akan pastikan kamu lupa bagaimana caranya menangis. Alessandro terus berbicara lirih di samping tubuh Virginia yang masih juga belum menunjukkan pergerakan. Alessandro bangkit setelah memberikan ciuman di punggung tangan Virginia. Akan aku balas semua perbuatan mereka dengan setimpal. Keluar dari ruang rawat Virginia, masuk ke dalam ruang kerjanya dan menghubungi seseorang. Siapkan acara pertunangan untuk aku dan Virginia Fernandez. Pastikan acara sangat meriah, dan jangan lupa kirimkan undangan pada Armando Mendoza. 3:81. Armando meninggalkan ruang rapat, berjalan menuju ruang kerjanya dengan menahan geram. Entah siapa sebenarnya yang sedang ingin mencari masalah dengannya. Beberapa kerjasama yang sudah terjalin bertahun-tahun tiba-tiba saja dibatalkan secara sepihak. Bukan untung rugi yang dia pikirkan, tapi harga diri yang serasa terinjak. Masuk ke ruang CEO bersama Esmeralda yang selalu siap siaga di belakangnya. Menyandarkan punggung pada kursi kebesaran, memejamkan mata rapat, meletakkan tangan di atas kening. Ingin sejenak saja melepaskan semua penat, tapi suara Esmeralda mengusik ketenangannya. Tuan, baru saja Anda mendapatkan undangan untuk menghadiri pertunangan Tuan Muda Garcia. Esmeralda mengulurkan tabletnya yang terbuka dan menunjukkan undangan digital khusus yang baru saja masuk. Armando mendongak menatap Esmeralda, tanpa memperhatikan tablet. Mengerutkan kening, Tuan Muda Garcia. Undangan pertunangan. Apa pria asing itu jadi juga bertunangan dengan Veronica? Bukankah saat berada di restoran waktu itu pria itu terlihat begitu membenci Veronica, dan bahkan menghina wanita itu dengan begitu kejam? Kapan undangannya? Armando menjawab sambil kembali memejamkan mata. Merasa enggan, tapi juga penasaran. Besok pukul 8 malam di Hotel Amazon, jawab Esmeralda. Aku akan datang. Armando benar-benar enggan membuka mata. Tuan, saya merasa ada yang aneh. Nama calon tunangan beliau adalah... Aku sudah tahu, potong Armando. Dalam pikirannya yang akan disebut oleh Esmeralda adalah nama Veronica Fernandez. Keluarlah dan siapkan hadiah. Kamu juga persiapkan diri. Kamu yang menemaniku. Pergilah. Aku ingin sendiri. Kening Esmeralda berkerut. Tuan Armando sudah tahu jika nama calon Tuan Muda Garcia sama dengan almarhum istrinya. Dari mana bosnya itu tahu? Dan bagaimana bisa sikap Tuan Armando hanya biasa saja? 2. Malam berikutnya, Armando benar-benar datang ke acara pertunangan dengan Esmeralda berjalan di sampingnya. Esmeralda menghentikan langkahnya membuat Armando ikut berhenti juga. Mengerutkan kening. Mereka baru saja masuk ke dalam ballroom hotel. Memandang heran ke arah Esmeralda, wanita itu tengah menutup mulut menggunakan telapak tangan. Matanya terbelalak lebar. Armando mengikuti arah pandang Esmeralda, dan betapa terkejut ketika matanya tertumbuk pada sebuah foto yang sangat besar yang terpampang di dinding. Itu adalah foto Alessandro dan Virginia. Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah Virginia sudah meninggal? Mana mungkin bisa bertunangan dengan orang lain? Ataukah itu hanya wajah yang mirip saja? Mana undangan yang kemarin? Armando menatap ke arah Esmeralda. Sekretaris cantik itu pun segera membuka layar tablet dan menyerahkan pada Armando. Mata pria itu seketika terbelalak, melihat undangan digital itu. Wajah 82 dan nama yang sama. Virginia Fernandez. Apa itu mungkin?
Tirai di atas panggung perlahan terbuka, seiring sorot lampu yang mengarah ke sana. Perlahan dan semakin terlihat jelas. Di sebuah mahligai mewah, Alessandro Garcia sedang duduk bersanding dengan foto Virginia. Wanita itu tampak cantik, berbalut gaun pengantin yang indah, tersenyum bahagia. Dengan sorot matanya yang dingin dan tajam, pria itu turun dari kursi, melangkah pelan mendekat ke arah Armando Mendoza. "Selamat datang Tuan Mendoza." Alessandro menunduk, mengambil sikap hormat. Namun seringai licik tercetak di sudut bibinya. Sedetik kemudian mengangkat wajah menatap ke arah Armando. Armando mendekat ke arah pria itu. "Tuan Muda Garcia, apa maksudmu mengadakan pertunangan ini? Apakah Virginia tidak meninggal? Apakah dia bersamamu?" tanya Armando penuh antusias. Alessandro mendekatkan mulutnya ke telinga Armando. "Armando Mendoza, Virginia Fernandez memang tidak meninggal. Aku yang menyembunyikannya," ucap Alessandro penuh dengan provokasi. "Dan saat ini kami sedang bertunangan lanjutnya. Aku tidak mengizinkannya." Armando hendak menyerang Alessandro, tetapi dengan cepat pria itu menangkap tangan Armando dan menghempaskannya hingga Armando terlempar mengenai meja kaca yang seketika pecah berhamburan. Alessandro berjalan dengan tenang menghampiri Armando yang tampak kesakitan. Duduk berjongkok, menatap dengan seringai licik. "Armando Mendoza, Virginia sudah lajang sekarang, karena kalian sudah bercerai. Jadi dia berhak menikah dan bahagia dengan siapa saja." Armando menggelengkan kepala. "Tidak, kami tidak bercerai. Aku akan membatalkan perceraian itu." Alessandro berdiri tegak, tinggi menjulang di hadapan Armando. "Tuan Mendoza sejak awal selalu menyakiti Virginia, selalu menindas, lebih percaya pada adik tiri, sama sekali tidak pernah percaya pada Virginia. Apakah pantas meminta Virginia kembali?" Armando menggeleng, mencoba bangkit, lalu menghadap ke arah semua orang. "Aku umumkan pada kalian semua, aku dan Virginia tidak jadi bercerai. Tidak jadi bercerai. Virginia akan tetap menjadi istriku," teriaknya lantang. "Hahaha." Alessandro tertawa dengan kencang, sampai wajahnya menghadap ke langit-langit. "Tuan Mendoza, kamu berbicara seperti itu, apa Virginia setuju? Bukankah Virginia sudah keluar dari rumah keluarga Mendoza? Dan sekali dia pergi dia tidak akan kembali. Jadi apa yang sebenarnya diucapkan oleh Tuan Mendoza saat ini? Apakah itu hanya bentuk pencitraan diri?" Armando seketika tersadar. Semua perlakuan buruknya terhadap Virginia tiba-tiba kembali hadir di depan mata. Tubuh pria itu kembali jatuh luruh terduduk di atas lantai. Benar semua itu adalah kesalahannya, tapi dia pasti akan memperbaiki semua. Dia akan berhasil mencari Virginia, dan mereka akan bahagia. "Tuan, ayo berdiri." Esmeralda mencoba untuk membantunya, tetapi Armando menepis tangan wanita itu. Pria itu, 83, menangis tergugu tanpa malu. Tidak peduli bahwa saat ini dirinya sedang diperhatikan oleh ribuan orang. Kenapa Tuan Mendoza jadi seperti itu? Hal itu hanya pura-pura. Berita hubungannya yang buruk dengan Nyonya Virginia bukanlah isapan jempol. Aku bahkan melihatnya sendiri, dia pernah bermesraan dengan adik tiri Virginia. Benarkah seperti itu? Sahut yang lain. Kalau seperti itu, dia benar-benar tak pantas untuk dimaafkan. Aku jadi lebih setuju kalau Nyonya Virginia berdampingan dengan Tuan Garcia. Kasak kusuk segera kembali terdengar. Para hadirin menganggap aneh tingkah Armando. "Virginia, maafkan aku." Armando masih saja menangis. "Tuan, ayo bangun. Lebih baik kita pergi dari sini." Esmeralda kembali mendekati bosnya sambil menghapus air matanya. Dan sekali lagi membantu pria itu untuk bangun. Alessandro menyeringai melihat apa yang dilakukan oleh Armando. "Perlahan tapi pasti, aku akan membuatmu menjadi benar-benar tidak waras." Ternyata dia memang sengaja memprovokasi Armando untuk merobek surat itu. "Besok aku akan membawa Virginia ke luar negeri. Jauh darimu, jauh dari keluarga Mendoza. Apa hakmu membawanya pergi?"
Armando kembali terprovokasi hingga pria itu berdiri dari tempatnya dan menghambur ingin menyerang Alessandro. Dengan cepat Alessandro mengarahkan kakinya menendang Armando tepat di ulu hati. Tubuh Armando terlempar jauh. "Tuan!" Esmeralda mengejar mencoba menolong. Wanita itu begitu prihatin atas apa yang kini dialami tuannya. Armando segera bangkit dan akan kembali menyerang. Namun, dengan cepat Alessandro menggerakkan telapak tangan hingga beberapa orang berjas hitam bergerak cepat menghadang. Dengan sigap mereka menangkap dan menyeret tubuh Armando keluar dari ballroom mewah Hotel Amazon. Armando memberontak, apa daya ia tetap kalah tenaga. Raut Alessandro kembali datar. "Armando Mendoza, seumur hidup kamu tidak akan bisa bertemu Virginia lagi." 84. Tubuh Armando tersungkur di pelataran Hotel Amazon, setelah para ajudan Alessandro melemparnya dengan tanpa perasaan. "Tuan, ayo bangun." Esmeralda mencoba membantunya bangun dengan iba. Sedikit tak mengerti. Dulu, tuannya orang yang sangat kuat, 10 orang seperti ajudan Tuan Muda Garcia jelas bukan lawan yang sepadan untuknya. Kenapa sekarang jadi lemah seperti ini? Armando mengusap darah yang tersisa di ujung bibirnya dengan punggung tangan. Menerima uluran tangan Esmeralda. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Selalu enggan bersentuhan dengan wanita. Sentuhan yang pernah ia lakukan dengan Eronika adalah sekedar tembok yang ia bangun untuk Virginia. Tapi sekarang dia benar-benar butuh bantuan untuk menyangga tubuh. Uhuk-uhuk. Sepercik darah kembali keluar dari mulutnya. "Tuan, apa yang terjadi pada diri Anda? Apa Anda sedang tidak sehat?" Esmeralda bertanya cemas. "Antarkan aku pulang." Tak menjawab, Armando hanya memberi perintah. Tanpa bantahan, Esmeralda mengangguk, memapah tuannya menuju tempat di mana mereka memarkir mobil. Armando menurut dengan langkahnya yang terseok. Esmeralda membantu Armando untuk duduk dengan nyaman, memasangkan sabuk pengaman, lalu berjalan memutari mobil dan duduk di kursi kemudi, bersiap melaju. Cari informasi tentang jadwal kepergian Alessandro Garcia dari kota ini. Perintah Armando ketika mereka dalam perjalanan.